What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Hari ini gue pengen ngebahas mengenai penjualan drop dan gimana cara naikin orderannya lagi. Ini drop ada dua sisi ya, tokonya drop atau mungkin produk lu drop atau mungkin produknya lu yang paling laku, yang paling kenceng, yang paling laris manis itu tiba-tiba drop. Dan ini berlaku untuk semua marketplace. Jadi gue berharap dengan video ini teman-teman terbuka dan mendapatkan insight baru, experience baru, dan semoga pokoknya membantu lah ya. Dan jangan lupa teman-teman untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video seperti ini. Dan jangan pelit untuk like dan jangan lupa untuk subscribe. Nah jujur sampai hari ini gue masih ngeliat banyak banget dari teman-teman di sini yang pelit untuk nge-like video-video gue, terus yang nonton doang tapi nggak subscribe. Jadi bisa di-subscribe dan bisa di-like teman-teman, biar teman-teman selalu dapat ilmu-ilmu dari video-video di channel ini, gitu ya teman-teman ya. Oke guys, kita langsung lanjut aja. So yang pertama, itu ada produk terlaris yang pengen gue bahas. Produk terlaris di toko tiba-tiba drop, secara tiba-tiba atau perlahan-lahan turun. Nah itu kenapa? Jadi gue yakin teman-teman di sini mungkin ada produk-produk tertentu yang udah laku teman-teman. Lakunya seberapa banyak kalian lah yang tahu. Produk yang paling laku di toko tiba-tiba mulai perlahan-lahan turun, atau mungkin nggak perlahan-lahan tiba-tiba langsung drop. Nah itu kenapa? Apa yang terjadi? Sedangkan mungkin kalian udah capek-capek untuk ngebangun produk tersebut, tapi kok tiba-tiba malah drop. Nah ini apa nih? Permasalahannya di mana dan solusinya gimana? Nah teman-teman harus memahami nih. Ini ada 4 fase produk, cuma nanti akan gue jelasin lebih detailnya seperti apa. Yang pertama adalah introduction, yang kedua ada growth, yang ketiga ada maturity, yang keempat ada decline. Nah, untuk gambarnya, untuk kurvanya seperti ini teman-teman. Introduction mulai naik, terus mulai turun. Nah, di sini akan gue jelasin satu-satu supaya kalian paham dulu sebelum nanti gue akan kasih sekalian solusinya. Jadi di sini akan gue jelaskan. Yang pertama ada introduction. Jadi perkenalan produk di mana spending terbesar dilakukan agar produk mulai dikenali, mendapatkan buyer, marketing campaign sangat diperlukan. Jadi dalam tahap introduction ini, memang bisa dibilang ini kita paling capek. Capek untuk upload produknya, untuk otak-atik, kita bikin iklan, kita marketing campaign, kita pokoknya spending waktu kita, spending uang kita terbesar untuk produk yang lagi di tahap introduction. Itu di mana-mana semua produk begitu pokoknya. Jadi ketika di tahap introduction seperti ini, memang untuk marketing campaign itu sangat diperlukan. Dari idenya, kreatifnya, terus iklannya, uangnya, waktu yang kalian pakai untuk membuat produk ini mulai dikenali. Nah, ini adalah introduction. Nah, kemudian ada tahap growth tadi. Jadi habis introduction, masuk ke tahap growth. Growth adalah tahap kedua, di mana marketing campaign yang berhasil akan mulai menghasilkan produk yang mulai banyak diminati. Permintaan pasar meningkat, sangat penting untuk mempunyai stok dan maintain produk. Jadi ketika di tahap growth ini, ibarat marketing campaign kalian udah berhasil, produk kalian ini udah mulai diminati. Belum begitu banyak, tapi udah mulai diminati. Mulai ada yang nanya, ready stock gak, mulai ada yang beli, perlahan-lahan mulai kelihatan nih. Mungkin setiap hari ada orderan, atau mungkin 2 hari, 3 hari sekali ada orderan. Ini terlihat lama-lama. Nah, di fase ini, teman-teman make sure harus mempunyai stok dan produknya di-maintain. Biar apa? Biar bisa masuk ke tahap level 3. Jangan sampai stuck di tahap growth aja. Ketika di tahap growth ini bisa langsung downfall, bisa langsung turun. Jadi make sure di tahap growth ini teman-teman benar-benar maksimalin, jangan cuek, diperhatiin produknya, di-maintain terus supaya dia bisa naik ke level yang 3. Tahap ketiga itu ada maturity. Mature itu ibarat kedewasaan lah ya, tapi dalam dunia bisnis jualan produk seperti ini, apalagi di online, maturity ini maksudnya bukan dewasa, tapi lebih ke tahap si produk ini udah bagus lah. Jadi tahap paling menjanjikan di mana produk terus diminati setiap saat. Biaya produk menurun karena banyaknya permintaan. Marketing campaign juga menurun. Jadi kalau udah di tahap seperti ini, di level 3, maturity, jadi produk tersebut udah menjanjikan. Tiap hari ada orderan. Maybe bisa puluhan, ratusan, ribuan orderan per hari untuk si produk yang ini aja. Nah, kenapa di sini ada biaya produk menurun? Karena kalau misalnya kalian impor, kalian produksi, atau mungkin kalian reseller, itu semakin banyaknya permintaan, otomatis modal itu menurun dari segi HPP. Kalau kalian produksi, berarti harga untuk materialnya menurun karena kalian ambil quantity yang banyak. Impor juga sama. So, jadi biaya produksi udah pasti menurun.
marketing campaign juga udah pasti menurun. Yang tadinya di tahap awal teman-teman, di tahap untuk introduction, kalian spending uang lumayan banyak, ya bisa banyak juga, itu gede-gedean, spending uang, spending waktu, lalu di tahap kedua yang growth, kalian juga masih spending, tapi di tahap maturity ini, kalian udah mulai menurun nih, karena produknya udah mulai banyak diminati, udah banyak seller-seller lain yang juga melirik, mungkin banyak juga yang jadi reseller dari toko lu, dari produk-produk lu, kayak gitu. Jadi tahap ini paling mantep lah, makanya di sini ada gambarnya ya. Ready 100 piece, kirim keluar kota bisa, tolong dikirim segera ya, terus ready 1000 piece, kayak gitu. Kemudian ada tahap decline. Decline ini adalah tahap yang paling menyedihkan, di mana produk mulai banyak pesaing. Ini dalam bisnis online maupun offline ini udah bener-bener hal yang biasa banget. Cuman kalau misalnya di offline kan nggak gitu terlihat ya. Kalau di online terpampang jelas. Produknya mungkin bisa di samping kita atau mungkin di halaman pertama juga. So, jadi kalau di online lebih jelas lah untuk produk decline ini. Jadi, di mana udah mulai banyak seller yang ikut jualan. Atau mungkin ada kompetitor yang ikut jualan. Nah, di tahap ini, mulai nih ada yang banting harga, kemudian ada kompetitor yang menjual produk dengan kualitas yang lebih bagus, atau mungkin produk tiruan. Jadi, banyak banget nih kalau gue lihat kayak produknya sebenarnya beda, cuman dia menggunakan foto yang kita jual, tapi dia produknya mungkin kualitasnya lebih buruk, tapi dia banting harga. Atau mungkin emang dia sengaja banting harga. Kemudian ada yang benar-benar ngeduplikat produk kita dengan kualitas yang lebih bagus. Ada juga yang benar-benar ngeduplikat tapi dengan HPP yang lebih murah, dia jualnya lebih murah, kayak gitu. Jadi, dalam fase decline ini benar-benar produk kita kayak mulai merosot turun pelan-pelan dan bisa juga langsung drop gitu ya teman-teman ya, tergantung dari si produk tersebut juga apakah marketnya masih bagus atau enggak. Nah, kemudian ada faktor-faktor lain yang ngebuat produk kalian itu downfall atau turun. Jadi sebenarnya produk kalian itu belum di tahap decline, mungkin lagi di growth atau di maturity, tapi mungkin ada faktor lain yang ngebuat produk kalian tuh tiba-tiba drop. Nah, untuk detailnya, itu gue udah bahas mengenai performance produk dan store di video ini. Ini baru banget diupload nih, kemarin, tanggal 8 apa 9 Mei 2023. Ini baru banget diupload, kalian bisa cek videonya, karena ini gue ngebahas mengenai performance product and store, dan 4 kunci biar kalian bisa budget orderan lagi. Oke, kita next aja ya. Nah, jadi di sini gue punya solusi juga teman-teman. Karena di channel Rio Gandhi ini kita akan membahas mengenai apapun soal bisnis online, cara mendapatkan cuan di era digital, pokoknya apapun itu yang intinya bisa menghasilkan cuan di era digital. Jadi jangan pelit untuk like, sekali lagi gue bilang teman-teman. Jadi like dulu yang belum like. Oke. Sekarang kita akan membahas mengenai 3 cara mengatasi produk downfall atau yang terjatuh ya. Yang pertama ada video marketing. Era short video merupakan momen yang paling tepat untuk mempromosikan kembali toko atau produk Anda dengan short video. Karena short video sudah menjadi konsumsi masyarakat Indonesia saat ini. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Kalau misalnya mau cari traffic, bisa bikin short video. Karena short video itu udah bener-bener kayak masyarakat di Indonesia itu udah biasa banget untuk nonton short video. Video-video pendek itu udah biasa banget. Dan trafficnya juga sudah ada. Jadi inilah momen yang bagus banget buat teman-teman di sini kalau misalnya produknya udah mulai terlihat ada penurunan, bikinlah video marketing yang short. Jangan males teman-teman, inget, lu mau jualan, kalau males ya susah. Karena sekarang kalau jualan online, kalau lu nggak mau effort, itu toko lu bisa lama-lama tenggelam atau benar-benar nggak naik lagi. Jadi di sini harus lu lebih capek. Ya buat teman-teman di sini yang nggak mau untuk berubah, gue harus ngomong dari awal, dari sekarang, bahwa hati-hati. Kalau lu nggak mau berubah, lu nggak mau makin kreatif atau lu nggak mau berkembang, toko lu bisa nge-stuck kayak gitu ya. Jadi untuk video marketing ini juga diperlukan. Nah, untuk platformnya seperti apa aja yang cocok untuk lu ngeposting video short video? Ada banyak sekali platformnya. Nah, ada 3 platform yang bisa kalian maksimalin nih untuk dapetin traffic dan penjualan dari sini. Yang pertama TikTok. Udah pasti kalian tahu lah ya untuk buat short video di TikTok. Yang kedua Shopee dan Tokopedia Video. Shopee dan Tokopedia juga udah ada short video. Kalian bisa manfaatin juga untuk dapetin traffic dari si platform tersebut. Kemudian ada YouTube Reels. Oke, YouTube Reels kalian juga bisa maksimalin. Lalu ada Instagram juga sih. Di sini lupa gue masukin ada Instagram Reels juga. Jadi bisa nih untuk buat dari ke 4 atau 5 platform ini untuk dapetin traffic dan engagement, lalu dapetin orderan dari platform untuk short video ini. Karena lumayan banget untuk nambah-nambahin traffic dan sales juga teman-teman, dan branding. Kemudian yang kedua ada banner decoration. Jadi buat teman-teman di sini yang nggak ngerti juga,
ada trik di mana kalau misalnya produk kalian itu udah mau menurun atau mungkin kurang mendapatkan exposure, teman-teman harus membuat banner decoration. Banner decoration ini juga ada dua. Banner decoration yang bisa kita buat di toko kita, atau kita mungkin membayar marketplace untuk munculin banner kita di marketplace. Cuman kalau mau free, ya di banner decoration toko kita. Jadi manfaatkan banner untuk memberikan exposure untuk produk tersebut. Buat customer melirik produkmu. Kalau misalnya ada banner, udah pasti ketika ada customer yang lihat toko kamu, dia akan melihat banner tersebut. Kalau misalnya dia melihat dan tertarik, dia akan klik. Kan lumayan untuk dapetin ketertarikan untuk produk tersebut. So make sure kalau misalnya kalian udah merasa produk kalian kurang exposure, atau mungkin lagi turun, atau mungkin kurang mantep nih, kurang growth, itu buatlah banner, karena berguna juga. Kemudian yang ketiga, itu ada flash sale. Pancing customer dengan flash sale agar buyer merasa mendapatkan penawaran terbaik dengan durasi waktu tertentu. Hal ini terbukti dapat meningkatkan conversion rate. Nah, jadi flash sale ini juga terbagi ya. Ada flash sale dari kita yang buat, ada juga flash sale yang disediakan sama si marketplace. Cuman flash sale yang disediakan sama marketplace, ini kita bukan selalu, tapi belum tentu kita dapat. Untuk seller-seller tertentu aja yang bisa dapat. Nah, untuk yang benar-benar yang kita bisa buat adalah yang toko kita pribadi. Jadi buatlah flash sale, karena nanti ada countdown atau hitungan mundur di mana nanti buyer akan merasa mendapatkan penawaran khusus dalam durasi waktu tertentu. Kemungkinan besar dia akan langsung beli, karena ya mumpung lagi diskon, ya dia belanja. Makanya ini dapat meningkatkan conversion rate. Selain daripada conversion rate, kita juga meningkatkan penjualan dan ulasan kita juga. Jadi untuk hal seperti ini, untuk flash sale ini perlahan-lahan memang melelahkan, cuma perlahan-lahan mulai kelihatan hasilnya. Dan jangan pernah cepat puas, bikin sampai kenceng banget orderannya. Oke teman-teman, jadi diperhatikan tuh. Nah, kemudian mindset. Jangan memaksa iklan atau nge-push produk tersebut apabila memang harga sudah rusak. Bisa turunkan ego untuk mengubah harga, carilah produk lain yang lebih profit untuk produk tersebut bisa bermain quantity. Jadi maksudnya gimana? Kalau misalnya produk tersebut udah downfall, udah turun, lu udah gimana-gimana kayaknya kurang gitu, udah jangan paksa untuk iklan atau nge-push produk tersebut. Lu harus ubah harganya, karena mungkin harganya sudah rusak. Turunin ego lu, kan lu waktu itu udah dapat profit lumayan. Jangan maunya profitnya gede terus. Ya kita semua mau profitnya gede, gue tahu. Temen kalau misalnya produknya udah di fase yang udah banyak kompetitor dan sebagainya, itu jangan teman-teman, karena di fase decline itu lu nggak bisa memaksa harga yang udah nggak masuk. Jadi turunin ego lu, terus jual lagi, kemudian mainlah quantity aja. Jadi profitnya ambil dari produk-produk yang lain aja, teman-teman, kayak gitu ya. Jadi mindsetnya harus diubah. Mindsetnya nggak selalu harus seperti ini, teman-teman ya. Mindset untuk berjualan online ada banyak sekali, cuman salah satu triknya adalah yang seperti ini. Salah satunya ya, jadi turunin harga, udah main quantity aja, ambil profitnya dari produk-produk yang lain. Kemudian ingat tadi, ada 4 fase, diingat, dan 3 solusi dari gua. Karena itu penting banget untuk perkembangan toko kalian. Dan ingat, buat yang males, ini pasti merasa bahwa materi ini kayak, ya udah gue udah tahu, gue udah lihat, oke, yaudah. Tapi nggak dilakuin. Karena ketika kalian lakuin, ini bener-bener capek. Lu update banner itu capek. Lu buat flash sale itu capek. Karena lu buat bisa setiap hari, setiap minggu, setiap jam lu bisa update terus. Jadi kalau misalnya lu bener-bener males, ya udah pasti tokonya stuck, gitu-gitu aja. Kemudian mengeluh bahwa tokonya sepi. Itu yang bahaya ya. Oke guys, semangat untuk berbisnisnya. Semoga video ini dapat bantu kalian, menambah wawasan kalian, dan menambahkan experience baru untuk kalian. Kalau misalnya kalian ada mau nanya-nanya, silahkan komen aja. Kalau misalnya kalian ingin bertanya, komen aja. Nanti akan gue buatin video khusus untuk pertanyaan kalian, atau akan gue balas lewat reply. Kemudian yang pengen beli digital course gue bisa ke desti.store/riogandini yang ini nih, atau hubungi nomor yang tersebut. Nomor tersebut hanya untuk jasa konsultan, atau mungkin untuk kelas-kelas offline. Cuma saat ini kelas offline sih belum ada ya. Kebanyakan sih kalau gue handle-nya jasa konsultan, di mana gue menghandle toko kalian, gue ngecek, gue kasih solusi, gue kasih PR, dan sebagainya seperti itu. Semoga membantu sekali lagi. Dan yang pengen join grup Telegram gue juga silahkan join ya, linknya di deskripsi. That's it guys, segitu aja. Gue sangat happy karena gue bisa sharing ini ke teman-teman, dan semoga toko kalian semakin berkembang. Dan ditunggu video-video gue selanjutnya. Rio Gandhi, peace out.